Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan yang pertama di pagi hari tadi, kita telah membaca keterangan takhrij athar dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian juga athar yang datang dari sahabi Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang mana lafadz dari kedua athar tersebut mutaqaribah, berdekatan maknanya dan lafadznya. Man kana mustannan falyastanna biman mat. Barang siapa yang ingin mencontoh, maka hendaknya dia mencontoh kepada orang yang telah wafat. Fa innal hayy la yu'man 'alaihil fitnah. Dikarenakan orang yang masih hidup tidak dirasa aman dari suatu fitnah. Dan juga kita mendapatkan faedah dari Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan suatu faedah yang layak dijadikan patokan, pegangan serta sandaran bagi seorang talibul ilmi, bagi seorang sunni al-muttabi' li athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, fa ra'yu man qablahu min ulama'is salaf khairun lahu min ra'yi nafsihi. Pendapat orang yang sebelumnya dari kalangan ulama salaf jauh lebih baik dibandingkan ra'yu, pendapat dia semata. Kapan ini dilakukan? Kapan mengambil ra'yu salaf? Kapan ra'yu salaf lebih afdal, lebih baik dibandingkan ra'yina? Yaitu yang dikatakan oleh beliau rahimahullah, fa idza a'yahu ayyaqilaha minal kitabi was sunnah. Apabila tidak dimampui lagi oleh dia memahaminya, mencocokkannya dengan Al-Quran dan Sunnah, dikarenakan tidak didapati dalil baik dari Al-Quran ataupun Sunnah, maka seseorang mengikuti ra'yus salaf min ulama'is sunnah khairun lahu min ra'yihi. Jauh lebih baik dibandingkan ra'yu, pendapatnya dia semata. Ini yang harus antum camkan baik-baik, dipegang baik-baik dalam berprinsip dimanapun antum berada. Tatkala seseorang memegang prinsip yang satu ini tadi, maka titian jalan yang akan dia tempuh di jalannya ahli sunnah wal jamaah akan lebih mencocoki, lebih dekat ilal haq, lebih dekat kepada manhajus salaf. Fa insyaallah ta'ala pada pertemuan malam hari ini, pada pertemuan yang kedua ini, kita mulai memasuki makna syarah penjelasan dari athar Abdullah ibn Mas'ud tersebut
serta faedah-faedah dan prinsip-prinsip yang dikandung dari asar tersebut. Di sini Syekh Khalid Ibnu Qasim Ar-Radadi rahimahullah taala akan mulai menyebutkan faedah dari asar tersebut. Beliau mengatakan, al-fawaid wal usul allati dalla 'alaiha atharu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Faedah-faedah dan prinsip-prinsip yang ditunjukkan oleh asar Abdullah bin Mas'ud. Faedah, prinsip dari asar yang ditunjukkan oleh asar Abdullah bin Mas'ud tersebut. Beliau mengatakan, amal aslul awal, adapun al aslul awal, prinsip pertama, alladzi tadammanahu hadzal atharul jalil wa dalla alaihi, yaitu prinsip yang dikandung dan ditunjukkan oleh asar ini. Asar yang mana lafadznya? Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Siapa yang ingin mencontoh, contohlah orang yang sudah wafat dari kalangan para sahabat, dari kalangan ulama sunnah, secara khusus mereka para sahabat yang telah mendahului kita. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Khalid Ar-Radadi satu persatu, prinsip-prinsip yang dikandung dari asar ini tadi. Beliau menyebutkan fahuwa, kata beliau, yang pertama, prinsip pertama yang terkandung pada asar Abdullah bin Mas'ud, wujubu luzumi manhajis salaf, wajibnya komitmen, wajibnya menetapi manhajus salaf. Famimma la yakhfa 'alal jami' mada ahammiyati wujubi luzumi manhajis salaf wa humus sahaba radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan. Kata beliau, termasuk perkara yang tidak tersamarkan lagi bagi semua orang tentang cakupan pentingnya berpegang teguh dengan manhajus salaf. Beliau mengatakan bukan perkara yang tersamarkan, bukan perkara yang tersembunyikan bagi banyak orang, la siyama tullabul ilm, terlebih-lebih lagi tullabul ilm, para penuntut ilmu. Bukan perkara yang samar lagi akan pentingnya bermanhaj dan harus serta wajib menetapi manhajus salaf. Wa humus sahaba radhiyallahu anhum. Salaf adalah mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Wa man tabi'ahum bi ihsan, dan salaf itu adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik dari kalangan tabi'in. Setelah generasi sahabat, generasi terbaik adalah at-tabi'in. Fahuwal manhajul haq was-siratul qawim alladhi yalzam kulla muslimin sulukahu wattiba'ahu. Manhajus salaf adalah manhajul haq, manhaj yang benar, was-siratul qawim, jalan yang lurus, alladzi yalzam kulla muslimin, yang mewajibkan, mengharuskan, menuntut bagi setiap muslim, sulukahu wattiba'ahu, menempuh dan mengikuti manhajus salaf.
untuk menempuh manhajus salaf dengan baik dan benar. Ini semua ayyuhal ikhwah ya tullabul ilm tidak akan mungkin bisa terwujud melainkan dengan cara talabul ilmi syar'i, melainkan dengan cara menuntut ilmu syar'i. Tidak mungkin seseorang bisa mengetahui al-haq, mengetahui jalannya para sahabat, bagaimana aqidatuhum wa muamalatuhum wa ibadatuhum wa sulukuhum wa akhlaquhum. Tidak mungkin antum bisa ketahui illa bi tariqati talabil ilmi syar'i, melainkan dengan jalan menuntut ilmu syar'i. Akidah mereka, akhlak mereka, muamalah mereka, ibadah mereka, itu semua sudah mastura maktuba fi kutubil ulama, sudah ada dibukukan oleh para ulama. Asar-asar mereka sekian banyak dimuat pada buku-buku para ulama. Tinggal antumnya sendiri yang perlu belajar, yang perlu menuntut ilmu. Ini poin penting bagi seorang penuntut ilmu, ya. Harus belajar. Kalau antum tidak belajar, maka tidak akan tahu antum bagaimana manhajus salaf yang benar. Wal adillatu ala hadza mutadhafirah. Dan dalil-dalil akan hal ini, dalil-dalil yang menunjukkan akan kewajiban mengikuti manhajus salaf, mengikuti jalannya para sahabat, mutadhafirah, sangat banyak sekali, bertebaran. Wa ilaikum torfan minha. Ini, ya, silakan kalian lihat, silakan kalian ambil beberapa argumentasi dalil dari sekian dalil tadi. Kemudian Syekh Khalid Ibnu Qasim Ar-Radadi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, faminal adillati, di antara dalil, di antara apa? Dalil yang menunjukkan tentang kewajiban luzum manhajis salaf, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kata Allah azza wa jalla, demikianlah kami jadikan kalian ummatan wasata, yaitu umat yang pertengahan. Kami jadikan kalian, wahai para sahabat, wahai kaum mukminin, wahai umat Islam, kalian adalah umat yang pertengahan. Litakunu syuhada, supaya kalian menjadi saksi, 'alan nas, terhadap umat manusia. Kalian menjadi saksi terhadap umat-umat terdahulu. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan, sedangkan Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah saksi untuk kalian, wahai umat Islam, wahai para sahabat. Al-wasat, al-khiyar, al-adl. Yang namanya al-wasat, pertengahan, adalah orang yang terbaik. Al-adl, orang yang adil. Fas-sahaba bila raibin khairul ummah wa a'daluha fi aqwalihim wa a'malihim wa iradatihim wa niyatihim. Mereka para sahabat tidak diragukan lagi, mereka adalah sebaik-baik umat. Wa a'daluha, mereka para sahabat adalah umat yang paling adil. Para ulama mengatakan as-sahaba kulluhum udul bila istithna'in. Hakadha qalahu Syekh Muhammad ibnu Jibril
Abul Abbas Asy-Syihri hafizahullah taala dalam risalah beliau As-Sahaba kulluhum udul bila istitsna. Sahabat seluruhnya adil tanpa pengecualian sedikit pun. Man qala anna ba'da sahaba ghairu adil faqad kadzaba wa iftara 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fi aqwalihim, sahabat adalah orang yang paling adil ucapannya, wa amalihim, paling lurus perbuatannya, iradatihim, niat-niatnya, keinginan serta niatnya, wa bihadza istahaqqu ayyakunu syuhada lirusul. Oleh karena inilah, dengan alasan inilah, mereka para sahabat berhak untuk menjadi orang yang sebagai syuhada, sebagai saksi untuk para rasul ala umamihim, terhadap umat-umat mereka yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Sehingga mereka para sahabat menjadi saksi, orang yang terpercaya, memberikan keterangan yang baik bahwasanya mereka para nabi, para rasul telah menyampaikan risalah. Ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam mengumpulkan para sahabat pada haji wada, dikumpulkan sekian banyak sahabat, Rasul bertanya kepada mereka, hal ballagtu, apakah aku telah menyampaikan kepada kalian? Apa kata para sahabat? Ya, qad ballagta ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah, tentu. Para sahabat bersaksi Rasul telah menyampaikan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada yang disembunyikan sedikit pun. Wallahu ta'ala yaqbalu syahadatahum alaihim fahum syuhada'uhu. Allah subhanahu wa ta'ala menerima persaksian para sahabat terhadap seluruh para rasul, sehingga mereka para sahabat adalah saksi-saksinya Allah azza wa jalla. Demikian kedudukan para sahabat. Wasyahidul maqbul indallahi ta'ala huwallazi yushhad bi'ilmin, huwallazi yashhad bi'ilmin wa sidqin. Yang namanya saksi yang makbul, yang diterima, yang terpercaya, yang diakui di sisi Allah azza wa jalla adalah saksi yang mampu bersaksi bi ilmin wa sidqin, bersaksi dengan ilmu dan dengan kejujuran. Tidak diragukan lagi mereka para sahabat. A'maquhum ilman, mereka adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya. Mereka kalau bicara dengan ilmu. Kalau mereka diamnya para sahabat itu adalah ilmu. Sesuatu yang tidak dibahas oleh para sahabat itu adalah ilmu, dan sesuatu yang mereka bahas adalah ilmu. Fayukhbiru bil haqq mustanidan ila ilmihi bihi, sehingga asyahid al-maqbul tadi, yaitu as-sahabah, dia mengabarkan dengan al-haq, menyampaikan kebenaran dengan bersandar kepada ilmu yang dia miliki terhadap kebenaran tadi. Itulah saksi yang diterima di sisi Allah azza wa jalla. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan al-haq wa hum ya'lamun, dalam kondisi mereka mengetahui, mereka punya ilmu terhadap al-haq tadi. Para sahabat tidak sembarang bersaksi, para sahabat tidak sembarang berbicara, tidak sembarang berbuat. Mereka bersaksi, mereka berbuat, mereka berucap bil haq, dengan kebenaran, wahum ya'lamun, dan mereka tahu tentang al-haq tersebut. Tidak pada sebagian orang, terkadang dia bersaksi namun dia tidak punya ilmu terhadap apa yang dia bersaksi dengannya tadi, dan dia tidak tahu kebenaran
dalam suatu persaksian tersebut. Namun para sahabat terkumpul padanya al-ilm was-sidq. Dia tahu mana yang al-haq dan dia jujur dalam saksinya tadi. Lihat, ada faedah yang dinukilkan, diambil dari keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Syekh Khalid Ar-Radadi mengatakan, ya, ingat baik-baik faedah ini luar biasa yang disebutkan oleh beliau. Beliau mengatakan, "Faman khalafahum faqad khalafal haqqa alladzi syahidu bihi." Siapa yang menyelisih mereka para sahabat, maka sungguh dia telah menyelisih al-haq yang mana para sahabat telah bersaksi dengannya. Siapa yang menyelisih para sahabat, menyelisih akidah para sahabat, menyelisih ibadah para sahabat, menyelisih muamalah para sahabat, menyelisih akhlaknya para sahabat, berarti dia telah menyelisih al-haq yang para sahabat telah bersaksi dengan al-haq tersebut. Li'annahu laisa ma'al haqqi khilafu ma syahida bi sahabah. Dikarenakan tidak akan mungkin bersama suatu kebenaran sesuatu yang menyelisih apa yang telah bersaksi dengannya para sahabat. Tidak akan mungkin ya ikhwan. Sahabat telah bersaksi dengan suatu kebenaran. Tidak akan mungkin yang menyelisih persaksian para sahabat tersebut dikatakan al-haq, maka tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dalam banyak bab, dalam bab isbat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ijma' annallaha mustawin ala arsyihi. Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arasy. Siapa yang mengingkari persaksian para sahabat seperti ini tadi, faqad khalafal haq, maka sungguh dia telah menyelisih al-haq alladzi syahida bihi as-sahabah, yang sahabat telah bersaksi dengannya. Hadza la yakun, ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin sesuatu dikatakan al-haq namun dia menyelisih persaksian para sahabat. Faman syahidu lahu kana ma'ahum wa kana huwa 'alal haqqi bi syahadatihim lahu. Barang siapa yang mereka para sahabat bersaksi untuknya, berarti orang tersebut kana ma'ahum, dianggap bersama para sahabat. Syahidu itu para sahabat, ai as-sahabah. Maksudnya siapa yang para sahabat bersaksi terhadap orang tersebut, kana ma'hum, berarti dia bersama para sahabat. Wa kana huwa 'alal haq, dan dia orang tersebut dikatakan di atas al-haq bi syahadatihim lahu, dengan persaksian siapa? Dengan persaksian para sahabat terhadap dirinya tadi. Wa man lam yashhadu lahu lam yakun ma'ahum. Siapa yang tidak disaksikan, para sahabat tidak mau bersaksi untuknya, lam yakun ma'ahum, maka orang tersebut tidak dikatakan bersama para sahabat. Walam yakun huwa 'alal haq, dan dia tidak dikatakan di atas al-haq. Jelas? Wadih? Ya, untuk bisa lihat keterangan di bawah itu tadi, keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Jelas ya ikhwan? Ya? Riu, Dafa. Ya. Sehingga patokan kebenaran tadi di mana? Ala ma syahida bis sahabah. Sesuatu yang para sahabat bersaksi dengannya. Itu menunjukkan jelas manhaj yang benar, manhajus sahabah. Jadi dalam hal ini tadi patokannya sahabat, bukan patokannya yayasan, bukan patokannya pondok pesantren, bukan patokannya negara, bukan patokannya pemerintah, bukan patokannya komunitas tertentu atau ormas.
Tapi patokan kebenaran ala ma kana bihi as-sahabah, ala ma syahida bihi as-sahabah. Patokan kebenaran sesuatu yang dulu sahabat berada di atasnya, sesuatu yang dulu para sahabat bersaksi dengannya. Itu dalil yang pertama. Jelas? Tentang kewajiban ittiba manhajus salaf wa huwa manhajus sahabah. Jelas? Dalil yang kedua. Wa minal adillati ala hadzal asli aidan. Dan di antara dalil yang menunjukkan akan prinsip ini, prinsip wujub luzumi manhajis salaf, prinsip wajibnya berpegang teguh, komitmen menetapi manhajus salaf. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin, takutlah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, hendaknya kalian menjadi bersama orang-orang yang jujur. Lihat di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Azza wa Jalla menganjurkan kita, mendorong kita agar kita bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Siapa orang-orang yang jujur di sini? Qala Abdullah ibn Umar, berkata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma tentang tafsir ayat ini, beliau mengatakan ma'as shadiqin ay ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Maksud ayat dalam surat At-Taubah 119, hendaknya kalian kunu ma'as shadiqin ay ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Maksudnya kalian hendaknya bersama Nabi Muhammad SAW dan bersama para sahabat. Kenapa? Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang jujur di dalam berpegang teguh dengan agama Islam. Mereka adalah orang-orang yang hati dan perbuatan serta lisannya betul-betul selaras terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qala ad-Dhahhak, berkata ad-Dhahhak rahimahullahu taala, ma'a Abi Bakar wa Umar wa ashabihima. Maksud ma'as shadiqin adalah bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan bersama ashabihima, para pengikut keduanya, yaitu para sahabat yang lain. Jelas ya ikhwan, tafsir ayat ini yang menafsirkan Abdullah bin Umar, yang menafsirkan Ad-Dhahhak juga. Jelas sekali keterangan para ulama. Siapa yang dimaksud adalah wa kunu ma'as shadiqin, hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Para sahabat adalah orang-orang yang jujur keimanannya. Para sahabat orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memuji mereka para sahabat. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kalian beriman seperti apa yang kalian beriman dengannya, atau kalau mereka beriman sebagaimana yang kalian beriman dengannya, faqad ihtadaw, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka adalah orang-orang yang yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, orang yang jujur tingkat keimanannya. Mereka betul-betul mengharapkan karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
bukan orang-orang yang niatnya untuk mencari dunia, bukan niatnya untuk mencari pujian dan sanjungan, atau sekedar ingin dilihat oleh umat manusia. Bukan, keimanan mereka adalah keimanan yang jujur. Ulaikal mu'minuna haqqah, mereka adalah mukmin yang betul-betul hak. Ini para sahabat. Makanya kita harus ngikut para sahabat. Wala raiba anna hadhil ma'iyyah al-ma'mur biha annaha ma'iyyatu i'timamin wa qatida'in fil ilmi wal fahmi wal amali wal i'tiqad. Tidak diragukan lagi bahwasannya ma'iyyah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayat ini adalah ma'iyyah i'timam, kebersamaan dalam bentuk mengikuti, wa tidak mencontoh, fil ilmi dalam bab ilmu, wal fahmi dalam bab pemahaman, wal amal dalam bab pengamalan, wal i'tiqad dan juga dalam bab keyakinan. Sehingga perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada orang-orang yang belakangan ini tadi, untuk mengikuti para sahabat, baik dalam urusan ilmu, baik dalam urusan pemahaman, baik dalam urusan amal serta keyakinan, itu semua harus ngikut para sahabat. Seluas apapun ilmu, sederet panjang apapun gelar seseorang, apabila ilmu tersebut tidak berasal dari sahabat, tidak diambil dari ilmu sahabat, tidak sama dengan ilmu sahabat, maka ilmu tersebut tidak dikatakan ilmu syar'i. Ilmu kalam, ilmu falsafah cuma sekedar safsatoh, ya, buayan saja. Lihat sebagian para ulama kita mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul qala sahabahum ulul irfan. Ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, dan yang diucapkan oleh para sahabat. Zaman sekarang orang kadang habis uang perlu banyak, ya, untuk mendapatkan ilmu ahlul kalam, ilmu falsafah, ilmu yang tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Antum pengen ilmu akhlak, sudah ada akhlak yang baik dari Rasul alaihi salatu wassalam. Antum ingin akidah yang baik, sudah diajarkan oleh Rasul kepada sahabat. Antum ingin muamalah yang benar, sudah diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat. Laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ta'irin yatiru bi janahihi fis sama illa dzakara lana minhu ilman, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sungguh Rasul telah wafat. Tidak ada satu burung pun yang terbang di langit yang mengepakkan kedua sayapnya, melainkan Rasul sudah pernah menyampaikan ilmunya kepada kami. Jelas ya ikhwan, ya tullabul ilm, kewajiban mengikuti bersama para sahabat mencakup al-ilm wal fahm wal amal wal i'tiqad. Lanjut, belum azan ya, lanjut ya. Wa anna man khalafahum fi syai'in fi dzalika. Perhatikan baik-baik, ya tullabul ilm. Wa anna man khalafahum, bahwasannya man khalafahum, siapa yang menyelisih mereka para sahabat. Di sini man nakirah, mencakup siapapun orangnya. Mau ustadznya antum, mau gurunya antum, kiainya antum, syekhnya antum, ketua yayasan pondok antum, mudirnya tempat antum ngajar, siapapun, tatkala khalafahum, menyelisih sahabat, fi syai'in min dzalik, pada satu perkara saja dalam perkara-perkara tadi. Apa perkara tadi? Al-ilm wal fahm wal amal wal i'tiqad. Dia menyelisih sahabat satu saja,
Wa in wafaqahum fi ghairihi, meskipun dia mencocoki sahabat pada poin yang lain. Misal dalam bab ilmu sama dengan ilmu sahabat, dalam bab pemahaman sama dengan pemahaman sahabat, dalam bab amal sama dengan amalan sahabat, namun menyelisih sahabat dalam babul i'tiqad, lam yakun ma'ahum fi ma khalafahum fi, maka orang tersebut tidak dikatakan bersama para sahabat pada perkara yang dia selisih sahabat tersebut. Dikatakan ya ikhwan, jelas difahami? Siapa yang menyelisih sahabat di salah satu poin dari 4 poin tadi, al-ilm wal fahm wal amal wal i'tiqad, antum selisih sahabat satu saja, maka tidak dikatakan bersama para sahabat, ya, pada perkara yang dia menyelisih sahabat tersebut. Fahina idin yasduqu alaihi annahu laisa ma'ahum, maka ketika itu sangat layak, sangat benar, sangat tepat bagi dia dikatakan annahu laisa ma'ahum, bahwasanya orang tadi tidak bersama para sahabat. Jelas ya ikhwan? Hah? Wandi? Faham? Rio? 1 poin saja. 1 poin ikhwan. Anggap dalam bab i'tiqad sama dengan sahabat, dalam bab amal sama dengan sahabat, tapi dalam bab pemahaman nyeleneh dia, tidak dikatakan ma'as sahabah. Fatantafi anhul ma'iyatul mutlaqah, maka tertiadakan dari orang tersebut ma'iyatul mutlaqah, ma'iyah secara mutlak. La siyama idza khalafahum fi umuril i'tiqad, terlebih-lebih lagi tatkala dia menyelisih para sahabat dalam bab perkara-perkara i'tiqad, perkara-perkara keyakinan, terlebih-lebih lagi dikatakan keluar, tidak berada di atas manhajus salaf, tidak berada di atas manhajus sahabah. Jelas ya ikhwan? Ya tullabul ilm. Nyambung? Ya. Pasang telinga baik-baik. Ya. Jarang-jarang lihat antum sebulan baru ketemu. Sebulan ini 2 kali ya. Di bulan Februari kemarin sama sekarang. Manfaatkan waktu, ya. Kalau anak ada di sini, itulah kita kajian, ya. Mau malam itu tadi. Nah, adapun ketika anak ada di sini, yaitu berarti antum jatahnya merdeka, ya tidak berani merdeka, ustaz tidak ada, belajar bebas santai. Ya. Ini durus seperti ini tidak antum dapati. Ya. Jelas? Lihat keterangan. Unzur i'lamul muwaqqi'in. Lihat keterangan para ulama dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Jelas ya ikhwan? Ya. Kitab yang diajarkan dalam hadis ini ikhwan, ini kitab saringan. Jadi bukan sekedar ajarkan, ya, itu disaring. Jadi antum belajar di sini sudah mengambil kitab-kitab yang memang kita saring. Sudah azan? Belum? Sudah azan ya? Nah, kalau sudah azan, antum azan, kemudian kita sholat,